Bayangin kamu kerja jadi OB, cuma disuruh nganter makanan ke ruang CEO. Tapi pas CEO-nya lihat nama kamu di tag, dia langsung gemetar. Ternyata kamu bukan sembarang OB. Kamu adalah suaminya yang selama ini dikira hilang dan sudah meninggal. Tapi kamu sendiri bahkan gak ingat siapa dia. Pertanyaannya, kenapa kamu bisa di posisi itu? Dan siapa sebenarnya kamu? Yang nonton dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau Makassar, coba absen di kolom komentar. Cerita ini bakal bikin kamu gak bisa berhenti nonton sampai akhir. Yuk mulai! Langkah kaki Raka menggema pelan di lorong lantai 23 gedung Aruna Group. Tangannya membawa 2 kotak makan siang dengan label eksekutif menu dari catering dalam kantor. Ia bukan siapa-siapa di bangunan ini. Hanya seorang OB. Baru 2 minggu bekerja. Tapi hari itu, ia mendapat tugas sederhana. Mengantar makanan ke ruang CEO. Sederhana. Sampai semuanya berubah dalam satu momen kecil. Raka mengetuk pintu kantor paling ujung yang berlapis kaca buram. Bertuliskan, Aurelia K. Suryawan, CEO. Ia menunggu sejenak. Lalu terdengar suara tegas dari dalam. Masuk. Raka membuka pintu perlahan. Aroma lembut parfum melati dan pendingin ruangan mewah menyambutnya. Di balik meja besar kaca, duduk seorang wanita berambut panjang, mengenakan blazer putih dan blus hitam yang rapi. Elegan. Matanya tajam, tapi terlihat letih. Ia sedang menatap layar laptop, tak melihat siapa yang masuk. Permisi, makan siangnya, Bu. Ujar Raka, sopan. Ia menunduk sedikit, meletakkan 2 kotak itu di atas meja kecil di samping sofa ruang tunggu. Lalu berdiri tegak, menunggu instruksi, seperti yang diajarkan padanya di pelatihan. Aurelia mengangkat pandangannya. Tatapan itu, awalnya biasa. Tapi begitu matanya jatuh pada tag nama di dada kiri seragam abu-abu Raka. Raka, tubuhnya seperti membeku. Napasnya tercekat. Tangannya yang semula menggenggam pulpen, perlahan mengendur. Pulpen itu jatuh ke meja tanpa suara. Matanya melebar, seolah melihat hantu dari masa lalu. Sekejap, wajahnya kehilangan warna. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Raka, yang menyadari perubahan itu, menatapnya heran. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyanya. Aurelia tidak menjawab. Ia hanya menatap, lekat, dalam, seperti mencoba menembus wajah laki-laki itu. Menelusuri garis rahangnya, sorot matanya, bahkan cara ia berdiri. Semua terasa akrab, terlalu akrab. Akhirnya, dengan suara gemetar, ia bertanya pelan, hampir tak terdengar. Nama kamu, siapa? Raka, Bu. Jawabnya, polos. Aurelia menunduk. Matanya mulai berkaca. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan wajah, pura-pura memeriksa laptop. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang mendesak. Ia ingin menjerit, ingin melompat dan memeluk laki-laki itu. Tapi akalnya berkata, tidak, ini tidak mungkin. Suaminya sudah hilang 3 tahun lalu. Nama itu, wajah itu, semuanya sama. Tapi bagaimana bisa? Ini tak masuk akal. Maaf, Bu. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi. Ujar Raka sopan. Aurelia mengangguk cepat. Tanpa suara. Ia tak sanggup bicara. Saat pintu tertutup kembali, tangannya menutup wajahnya. Bahunya bergetar hebat. Ia menangis. Pelan, tapi dalam. Air mata itu bukan hanya karena rindu, tapi karena ketakutan. Kalau itu benar-benar Raka, kenapa dia bisa di sini, berdiri di depannya, dan tidak mengenalnya? Sementara itu, Raka berjalan kembali ke lift dengan langkah pelan. Ada keganjilan di dadanya yang sulit dijelaskan. Bukan karena tatapan CEO itu tadi, tapi karena sejak pertama kali melihat ruangan itu, aroma parfum itu, wanita itu, ada sesuatu yang membuat dadanya berat. Sesuatu yang tak bisa ia sentuh, tak bisa ia pahami. Sejak bangun dari kecelakaan 3 tahun lalu di pantai kecil di pesisir selatan, ia hanya tahu satu hal, hidup harus terus berjalan.
Ia diberi nama oleh seorang lelaki tua yang menemukannya, tanpa KTP, tanpa memori. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya mengapung, luka ringan, dan penuh kebingungan. Lelaki itu memberinya nama, Raka. Nama yang konon tertulis samar di kertas lusuh yang menempel di dompetnya saat ia ditemukan. Dan sekarang, nama itu justru membuat seorang CEO menangis. Setibanya di ruang pantry, Raka duduk sebentar, menghela napas, lalu menatap wajahnya di pantulan kulkas. Siapa aku sebenarnya? Tak ada jawaban. Hanya diam panjang yang bergema, mengisi ruang dalam dirinya yang belum pernah ia jamah. Di lantai atas, Aurelia mengambil foto dari laci mejanya. Foto lama, penuh debu. Wajah dalam foto itu adalah wajah laki-laki yang tadi berdiri di hadapannya. Sama. Tapi ada satu perbedaan. Tatapan mata. Laki-laki di foto itu tersenyum hangat, penuh kehidupan. Sedangkan Raka yang ia lihat tadi, kosong. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan. Aurelia menatap keluar jendela. Di kejauhan, awan mulai menggantung kelabu. Langit seperti ikut menahan tangis. Ia berbisik dalam hati, kalau ini benar kamu, Raka, tolong ingat aku. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Tapi bayangan pria itu masih menetap dalam kepala Aurelia, seperti siluet kabur yang menolak pergi. Ia masih bisa mengingat suara lembutnya, caranya menunduk hormat, bahkan tatapan kosong di matanya, tatapan yang sama seperti dulu, tapi dengan jiwa yang terasa asing. Di layar komputer, laporan menumpuk, tapi tidak satu pun yang benar-benar dibaca. Fokusnya hancur. Hanya satu kalimat terus berputar dalam benaknya. Kalau itu memang dia, kenapa dia tidak mengenaliku? Hari itu, ia melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia memanggil HRD. Bu Aurel, ada yang bisa saya bantu? Tanya kepala HRD saat masuk ke ruangannya. Aurelia berdiri di depan jendela, memunggungi lawan bicaranya. Suaranya tenang, tapi berat. Saya ingin OB yang kemarin antar makanan ke ruangan ini. Tetap ditempatkan di lantai saya. Jangan dipindah. Raka, Bu? Tanya HRD, agak bingung. Aurelia mengangguk perlahan. Ya, Raka. Kalau boleh tahu, kenapa, Bu? Dia bekerja rapi. Sigap. Saya hanya merasa nyaman dengan ketepatannya. HRD tidak membantah. Tapi nada Aurelia cukup tegas untuk mengakhiri percakapan tanpa celah. Raka sendiri tidak tahu bahwa permintaan penempatannya ulang datang langsung dari CEO. Yang ia tahu, ia kini lebih sering berada di lantai 23, mengisi galon, membersihkan pantry, atau mengepel ruang tunggu VIP yang jarang dipakai. Dan setiap kali ia menyapu area depan ruang CEO, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik kaca buram. Tapi setiap ia menoleh, tak ada apa-apa. Sampai suatu siang, saat ia sedang merapikan file-file yang dikembalikan oleh sekretaris, Aurelia keluar dari ruangannya. Ia berdiri di ambang pintu, memerhatikannya tanpa suara. Raka. Panggilnya akhirnya. Raka langsung berdiri tegak. Iya, Bu. Ada waktu sebentar. Untuk Ibu? Tentu. Aurelia memberi isyarat agar ia masuk ke ruangannya. Saat pintu tertutup, suasana hening mengendap seperti kabut. Aurelia tidak langsung duduk di balik mejanya, tapi berjalan ke arah jendela besar, membelakangi Raka. Apa kamu pernah merasa seperti kehilangan sesuatu, tapi tidak tahu apa? Pertanyaan itu membuat Raka mengernyit. Ia tidak langsung menjawab. Tapi suara hati kecilnya bergetar. Ia mengangguk pelan. Sering, Bu. Sejak saya sadar dari kecelakaan itu, rasanya hidup saya kosong. Seperti puzzle yang hilang separuh. Aurelia masih tidak menoleh. Tapi air matanya menetes. Tanpa Raka tahu. Kalau kamu dikasih kesempatan tahu siapa kamu sebenarnya, kamu mau? Apa maksud Ibu? Tanya Raka, sedikit bingung. Anggap saja, saya punya beberapa informasi tentang kamu. Tapi saya ingin memastikan dulu, kalau kamu benar-benar siap. Raka menarik napas. Dadanya berat.
Saya ingin tahu, Bu. Tapi saya juga takut. Kadang saya pikir, jangan-jangan masa lalu saya bukan hal yang pantas diingat. Aurelia berbalik perlahan. Matanya sembab, tapi ia sembunyikan di balik senyum tipis yang rapuh. Setiap orang berhak tahu siapa dirinya, Raka. Termasuk kamu. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka menjadi lebih sering. Tidak seperti hubungan CEO dan OB biasa, tapi tidak juga terlalu dekat. Ada jarak yang dijaga oleh Aurelia, meski setiap detik bersamanya adalah pertarungan batin. Suatu hari, saat Raka hendak mengantar bunga ke ruangan, ia melihat Aurelia sedang menatap bingkai foto kecil di meja kerjanya. Foto seorang pria. Aurelia dengan cepat menyembunyikan foto itu, tapi Raka sempat melihatnya. "Apa itu suami ibu?" tanyanya polos. Aurelia menahan napas. "Iya," jawabnya singkat. "Mirip dengan saya." Gumam Raka, setengah tertawa. Tapi Aurelia tidak tertawa. Ia hanya menunduk. Dia orang yang sangat saya sayang. Dan dia hilang. Hilang. Ada kecelakaan. 3 tahun lalu. Kapal karam. Dia tidak ditemukan. Sampai sekarang. Suasana kembali hening. Raka tidak tahu harus berkata apa. Tapi hatinya terasa aneh. Gambar di foto itu, seolah pernah ia lihat, di tempat lain. Di cermin. Mungkin. Atau di mimpi. Di kamar kosnya malam itu, Raka membuka laci kecil tempat ia menyimpan dompet dan kertas lusuh yang masih ia simpan sejak ia ditemukan. Di situ hanya tertulis satu kata samar, yang masih bisa dibaca di ujung bawah. K.A. Ia tak pernah tahu itu potongan dari nama siapa. Tapi sekarang, ia mulai curiga. Jangan-jangan, bukan hanya dia yang kehilangan, tapi ada seseorang di luar sana yang menunggunya. Dan kalau benar, wanita itu adalah CEO-nya sendiri. Malam turun perlahan di langit Jakarta, tapi di kepala Raka, tidak ada yang perlahan. Semua bergerak cepat, seperti badai yang muncul tanpa aba-aba. Pikirannya penuh sesak, nafasnya terasa berat. Ia sudah berbaring di ranjang tipis kamar kos sempitnya selama 2 jam, tapi belum juga bisa terlelap. Wajah CEO-nya, Aurelia, muncul berkali-kali di benaknya. Bukan karena kecantikannya, tapi karena sorot matanya yang tajam sekaligus terluka. Cara dia menatapnya hari itu, seperti menyimpan pertanyaan yang terlalu besar untuk dijawab hanya dengan logika. Raka membalikkan tubuh. Hawa dingin kipas angin tidak membantu. Ia menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di gedung itu, ia ingin tahu lebih dari sekadar rutinitas harian. Ia ingin tahu siapa dirinya. Jam menunjukkan pukul 2.17 saat Raka akhirnya tertidur. Tapi tidurnya bukan tidur yang damai. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah dermaga tua. Kabut tipis menyelimuti sekitar, dan suara ombak terdengar seperti bisikan rahasia. Seorang wanita berdiri beberapa meter darinya. Rambutnya terurai, bahunya berguncang pelan. Ia menangis. Raka ingin berjalan mendekat, tapi tubuhnya seperti membatu. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa melihat dari jauh. Wanita itu memanggil, "Raka." Suaranya serak, patah, seperti tertahan isak. Lalu terdengar suara musik klasik dari kejauhan. Sebuah lagu piano, pelan, namun memilukan. "Raka, kamu janji akan kembali." Dan seketika, ombak besar menghantam dermaga. Air laut naik, menyapu semuanya. Suara wanita itu tenggelam dalam deburan. Raka menjerit, ingin berlari, tapi semuanya gelap. Ia terbangun dengan peluh membasahi leher dan punggung. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdetak liar, seolah berlomba dengan waktu. Di luar, azan subuh mulai berkumandang. Tapi pikirannya masih tertinggal di dermaga itu. Ia belum pernah bermimpi sejelas itu sebelumnya. Terlalu nyata. Terlalu menyayat. Esoknya, Raka berjalan ke kantor dengan langkah berat. Tapi sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai memperhatikan detail. Lukisan di dinding. Aroma kopi yang biasa ia hirup saat mengganti galon.
bahkan musik klasik yang kadang diputar pelan dari ruang kerja CEO. Dan ketika musik itu mengalun dari speaker lantai 23 sore itu, tubuh Raka langsung menegang. Lagu yang sama dengan mimpinya. Nada piano itu. Irama yang menusuk ke dalam, bukan karena melodi, tapi karena kenangan. Aurelia, yang sedang sibuk memeriksa laporan, memperhatikan perubahan raut wajahnya. Ia berdiri dari kursi dan mendekat pelan. "Kamu kenal lagu ini?" tanyanya lirih. Raka mengangguk perlahan. Matanya kosong. "Saya nggak tahu judulnya. Tapi, saya mendengarnya semalam. Dalam mimpi." Aurelia terpaku. Tubuhnya menegang. Wajahnya pucat. "Dalam mimpi?" "Ya, saya di dermaga. Ada wanita, dia menangis. Memanggil nama saya. Lalu ada ombak besar, semua hilang." Aurelia tak bisa menahan lagi. Ia duduk di sofa, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berair. Ia tahu persis mimpi itu. Karena itu adalah mimpi yang dulu sering ia alami. Sejak suaminya hilang. "Raka," bisiknya, nyaris seperti gumaman pada dirinya sendiri. "Kamu mulai mengingat." "Apa ibu bilang sesuatu?" Aurelia menggeleng cepat. "Tidak. Hanya lagu itu memang punya kenangan tersendiri buat saya." Raka mengangguk perlahan. Meski hatinya belum tenang. Ada sesuatu yang mulai membentuk di benaknya. Seperti kepingan puzzle yang perlahan saling mendekat. Tapi belum cukup utuh untuk membentuk gambar yang jelas. Malam harinya, Raka memberanikan diri membuka laci kecil tempat ia menyimpan semua benda dari masa lalu. Tak banyak. Satu dompet kulit tua yang sudah sobek di pinggir, sebuah kertas lusuh yang nyaris tidak terbaca, dan gelang kulit yang dulu ditemukan melingkar di pergelangan tangannya. Ia periksa satu persatu. Kertas itu hanya menyisakan 2 huruf samar. Ra. Tapi yang membuat dadanya sesak adalah gelang kulit itu. Di bagian dalamnya, terukir tulisan kecil. Ia baru sadar malam itu karena pantulan cahaya lampu membuat hurufnya terlihat. Tulisan itu berbunyi, "Jangan lupa jalan pulang." Tangannya bergetar. Matanya panas. Bukan hanya karena tulisan itu terasa akrab, tapi karena ada bagian dari dirinya yang merasa. Itu adalah pesan yang ditinggalkan seseorang yang pernah ia cintai. Dan kini, dia mungkin hanya selangkah dari pintu itu. Tapi tetap saja, tidak tahu harus mengetuk bagaimana. Aurelia tidak pernah suka perjalanan jauh. Tapi pagi itu, ia duduk sendiri di kursi belakang mobil dinasnya, menatap jalanan berliku menuju daerah pesisir selatan Jawa, desa kecil yang tak pernah ia kunjungi, namun kini terasa seperti satu-satunya tempat yang bisa menjawab semua pertanyaan yang membekap hidupnya selama 3 tahun terakhir. Ia membawa satu foto lama, satu gelang kulit, dan sebuah harapan yang rapuh. Mobil berhenti di pertigaan jalan tanah, tempat aspal tak lagi menjanjikan kenyamanan. Ia turun, menoleh pada sopir. "Saya lanjut sendiri," katanya pelan. "Bu, daerah sini sepi." "Saya tahu, tapi saya harus sendiri." Ia berjalan menyusuri jalan setapak, melewati sawah, rumpun bambu, dan akhirnya tiba di sebuah rumah kayu sederhana. Di depannya, seorang lelaki tua duduk di kursi bambu, menatapnya tanpa terkejut. Seolah sudah tahu kunjungan itu akan datang cepat atau lambat. "Permisi, Bapak Pak Karta." Lelaki itu mengangguk pelan. Tatapannya tenang, tapi ada sorot tajam di balik keriputnya. "Saya ingin tanya tentang seseorang. 3 tahun lalu, Bapak menemukan seorang pria terdampar di pesisir sini." "Betul." Pak Karta menatap lebih lama, lalu menjawab. "Anak muda, luka di kepala. Ingatannya hilang. Saya beri nama Raka. Dia tinggal di sini lebih dari setahun." Aurelia menghela napas dalam. Matanya bergetar. "Bolehkah saya lihat tempat dia dulu tinggal?" Pak Karta berdiri, mengajaknya masuk rumah kecil di samping kandang ayam. Kamar itu sederhana, dinding papan, kasur tipis, rak kecil, dan jendela tua yang menghadap ke laut. "Dia selalu duduk di situ," kata Pak Karta menunjuk jendela. Diam berjam-jam, menatap ombak. Seolah laut itu menyimpan sesuatu yang ingin dia ingat,
atau dia lupakan. Aurelia berjalan ke rak kecil. Tangannya menyapu debu, membuka laci satu persatu. Sampai di laci paling bawah, ia menemukan sebuah buku catatan berwarna biru pudar. Buku itu tidak terkunci. Isinya penuh coretan tak beraturan. Sebagian seperti tulisan orang linglung. Kalimat-kalimat tak selesai, gambar dermaga, ombak, dan wajah perempuan samar-samar. Namun satu halaman membuatnya terhenti. Tulisan tangan itu masih utuh. Rapi, tidak seperti halaman lain. Aurelia, aku tidak tahu siapa kamu. Tapi nama ini terus muncul dalam mimpiku. Kalau aku bisa menulis ini, berarti ada harapan aku bisa kembali mengingat. Jika suatu saat kamu membaca ini, tolong bantu aku pulang. Aurelia menggenggam buku itu erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangannya menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Setelah 3 tahun berdoa, merintih dalam diam, berharap pada apa yang bahkan tidak ia tahu masih ada atau tidak, kini bukti itu nyata. Suaminya masih hidup. Dia pernah mencoba mengingatnya. Tapi yang paling menyayat, ia mencoba, dan gagal. Pak Karta berdiri di ambang pintu, diam, lalu berkata pelan. Saya tidak tahu siapa sebenarnya dia. Tapi saya tahu, matanya penuh kehilangan. Aurelia menoleh. Apa dia pernah bertanya tentang masa lalunya? Tidak. Dia takut. Katanya kalau dia tahu, dia mungkin tidak akan kuat. Dia lebih memilih jadi Raka dan hidup di sini. Aurelia mengangguk perlahan. Air matanya belum berhenti. Ia berdiri, memandangi kembali kamar itu, lalu berjalan keluar rumah, menyusuri jalan setapak menuju pantai. Di sanalah tempat Raka pertama kali ditemukan. Ia duduk di atas batu karang, menatap laut yang bergelombang lembut. Bayangannya seolah melihat lelaki itu duduk di sana. Wajahnya termenung, mata kosong tapi dalam. Di sekitarnya hanya kesunyian. Dan dari kejauhan, suara musik klasik mengalun lembut dari kamar hatinya yang terkunci. Aurelia menutup mata. Dalam hati, ia berbisik, kamu belum benar-benar hilang. Kamu cuma tersesat. Dan aku akan jadi cahaya kecil yang bawa kamu pulang. Sebelum kembali ke kota, Aurelia meminta Pak Karta mengizinkannya membawa buku itu. Lelaki tua itu tak keberatan. Ia hanya berpesan, kalau dia sekarang hidup damai, jangan ganggu ketenangannya, Bu. Tapi Aurelia tahu, ini bukan soal damai. Ini soal jiwa yang tercerabut dari tubuhnya sendiri. Dan ia, sebagai orang yang pernah bersumpah di hadapan langit menjadi tempat pulangnya laki-laki itu, tidak akan menyerah hanya karena waktu berusaha memisahkan. Langit Jakarta mendung sore itu. Awan menggumpal kelabu, seperti menyimpan sesuatu yang tak sempat jatuh. Udara di lantai 23 terasa lebih berat dari biasanya, seolah waktu enggan bergerak, menahan napas bersamaan dengan seseorang yang berdiri di balik kaca jendela ruang kerjanya. Aurelia menatap ke bawah. Di bawah sana, Raka sedang menyapu pelataran kecil balkon terbuka kantor. Gerak tubuhnya lambat, teratur. Tapi setiap gerakan laki-laki itu, cara ia menunduk, menyisir rambut ke samping dengan tangan, bahkan caranya memegang gagang sapu, terlalu familiar, terlalu menyakitkan. Ada ribuan alasan bagi akalnya untuk menyangkal. Tapi hatinya selalu kembali pada satu titik. Raka bukan hanya seseorang dari masa lalu. Ia adalah masa lalu itu sendiri. Dan sekarang, masa lalu itu hidup di depan matanya. Tanpa ingatan, tanpa ikatan, namun tetap menjeratnya lebih kuat dari sebelumnya. Aurelia tidak tahan lagi. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Raka, panggilnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Laki-laki itu menoleh cepat. Iya, Bu. Ada waktu sebentar. Sekarang. Kalau tidak merepotkan. Tidak, Bu. Tentu. Aurelia mengisyaratkan agar ia mengikutinya. Mereka berjalan diam-diam ke ruang meeting kecil di ujung koridor. Ruangan yang jarang digunakan kecuali untuk pembicaraan tertutup. Lampu kuning menyala temaram, menyinari 2 kursi berhadapan dan meja kecil di tengah ruangan. Raka duduk dengan sikap hormat. Ia terlihat tenang,
Tapi di balik matanya ada kebingungan yang tak terucap. Sementara Aurelia, untuk pertama kalinya, tidak tahu harus mulai dari mana. Lidahnya keluh, tapi hatinya memaksa bicara. "Kamu masih sering mimpi?" tanyanya perlahan. Raka mengangguk. "Semalam, dermaga lagi. Tapi kali ini, saya dengar suara. Suara perempuan." Dia bilang, "Jangan pergi lagi." Aurelia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Buku catatan biru. Ia letakkan di atas meja, membiarkan Raka menatapnya sendiri. Laki-laki itu menyentuh sampulnya. Jarinya menyisir tepiannya pelan, seolah mengenali teksturnya meski otaknya belum sepenuhnya ingat. Lalu ia membuka lembar demi lembar. Saat sampai pada halaman dengan tulisan rapi, "Aurelia," napasnya tertahan. "Apa ini?" "Tulisan saya," bisiknya. Aurelia mengangguk. Raka tertunduk. Lama. Tangannya menggenggam buku itu erat, seolah takut buku itu akan lenyap jika ia lepaskan. "Apa maksudnya, Bu? Kenapa nama Ibu ada di sini?" Aurelia tidak menjawab langsung. Ia menatapnya dalam, lalu bertanya balik. "Kalau saya bilang kamu pernah jadi seseorang yang sangat berarti buat saya, kamu percaya?" Raka menatap balik. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang terlalu riuh. Lalu ia berkata, pelan, jujur, takut, "Saya ingin percaya. Tapi, kenapa rasanya seperti saya hidup di antara dua dunia?" Aurelia tersenyum pahit. "Karena kamu memang terbelah, Raka. Antara yang dulu dan yang sekarang." Hari-hari setelahnya jadi lebih ganjil dari biasanya. Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil. Wajah-wajah yang menatapnya 2 kali lebih lama dari biasanya. Sekretaris yang tiba-tiba kikuk saat bertemu di lift. Bahkan sopir kantor yang memanggilnya, "Mas Raka," dengan logat terlalu akrab. Dunia seolah menyimpan rahasia darinya. Dan Aurelia semakin sulit menyembunyikan emosinya. Setiap kali melihat Raka, hatinya ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya. Tapi akalnya menahan. Bagaimana kalau dia belum siap? Bagaimana kalau dia merasa ditipu, dimanipulasi? Pada suatu malam, Aurelia berdiri di balkon apartemennya, memandangi lampu kota yang berkilau. Angin malam menyapu wajahnya. Ia memejamkan mata, menengadah ke langit, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau benar ini jalan yang harus kulalui, jangan biarkan aku berjalan sendirian. Karena aku terlalu lelah menyimpan rindu pada seseorang yang hidup, tapi tidak mengenalku." Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena harapan yang diam-diam mulai tumbuh kembali. Harapan bahwa meski dunia berubah, cinta tetap bisa menemukan jalannya pulang. Di kamar kosnya, Raka kembali terjaga dari tidur yang kacau. Ia menatap langit-langit dengan kening basah keringat. Di mimpi terakhir, ia tidak hanya melihat wanita di dermaga. Tapi kini, wanita itu mengulurkan tangan, dan di jemarinya tergantung gelang kulit yang sama persis seperti miliknya. Ia terbangun. Tangan langsung meraih laci, menarik keluar gelang tua yang dulu ia abaikan. Kini ia lihat dengan pandangan baru. Di bagian dalam, ukiran kecil itu masih ada. "Jangan lupa jalan pulang." Tangannya gemetar. Hatinya berdebar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa kehilangan. Ia merasa rindu. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih. Namun di hati Aurelia, badai justru mulai menguat. Kotak kayu kecil yang ia bawa tertutup rapat. Namun isinya bukan barang mewah, bukan perhiasan, bukan benda mahal, melainkan kenangan yang tak pernah berhasil ia buang. Langkahnya mantap saat menuju ruangannya. Tapi dalam dadanya, ribuan detak bergemuruh tak beraturan. Saat pintu ruang kerja tertutup, ia duduk, membuka kotak itu perlahan, seakan benda di dalamnya bisa pecah hanya dengan hembusan nafas. Di dalamnya ada tumpukan surat. Kertas-kertas lusuh yang belum pernah ia buka. Surat dari masa sebelum segalanya runtuh. Surat-surat dari Raka, ditulis saat mereka masih suami istri baru, saat cinta masih hangat dan dunia belum merenggut apapun dari mereka.
Ia menyentuh satu persatu. Membaca nama pengirim. Raka, 6 Mei. Raka, 12 Mei. Raka, 18 Mei. Surat-surat itu seharusnya dibaca dulu, saat ia masih bersama Raka. Tapi kala itu, kesibukan kerja dan kesalahpahaman membuatnya menundanya. Ia simpan, berniat membaca saat ada waktu. Tapi waktu itu tak pernah datang. Dan sekarang, waktu justru menyeretnya kembali. Ia mengambil satu surat. Amplopnya kuning pucat. Perekatnya sudah rapuh. Ia buka perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Tulisan tangan itu jelas, tegas, dan begitu ia membaca, dadanya nyeri. Aurelia, maaf aku nulis surat, padahal kita serumah. Tapi kadang aku rindu kamu bahkan saat kamu tidur di sebelahku. Gila, ya? Tapi ini yang aku rasain. Aku nulis karena aku takut lupa gimana rasanya sayang kamu. Dunia bisa cepat berubah. Tapi aku nggak mau rasa ini hilang begitu saja. Kalau suatu hari aku nggak bisa temenin kamu lagi, karena tugas, atau apapun yang aku nggak tahu sekarang, tolong ingat satu hal, kamu rumahku. Tempat aku pulang, bukan cuma saat senang, tapi saat hancur sekalipun. Jangan pernah tutup pintu itu. Aurelia menutup surat itu dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, namun ia tidak melawan. Ia biarkan semua air mata itu jatuh. Surat itu terlalu dalam, terlalu nyata, dan lebih dari itu, terlalu menyakitkan. Karena ternyata, tanpa ia tahu, Raka seperti sudah menulis pesan untuk masa kini. Seolah ia tahu akan ada masa di mana pintu itu tertutup, dan ia tak bisa mengetuk sendiri. Siang itu, ia memanggil Raka ke ruangannya. Laki-laki itu datang seperti biasa, seragam OB abu-abu, rambut sedikit acak karena angin, dan wajah yang selalu membawa kesan asing dan akrab dalam satu waktu. Duduk sebentar, Raka, katanya lembut. Raka menurut, meski wajahnya menyeratkan kebingungan. Aurelia lalu menyerahkan surat yang tadi pagi ia baca. Baca ini, ujarnya pelan. Pelan-pelan. Raka membuka surat itu. Ia baca tanpa suara. Tapi sorot matanya berubah. Dahi berkerut, napasnya berat, dan pada kalimat terakhir, tangannya refleks menggenggam kertas itu lebih erat. Saya nulis ini? Tanyanya nyaris berbisik. Aurelia mengangguk pelan. Raka menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap kosong, tapi dari sana, tetesan air mata jatuh perlahan. Kenapa saya bisa tulis kata-kata kayak gini ke seseorang yang bahkan saya nggak ingat siapa dia? Aurelia tersenyum sendu. Ia mendekat, duduk di hadapannya. Karena kamu pernah mencintai aku dengan dalam. Dan aku percaya, rasa itu nggak hilang. Ia hanya tertidur. Raka memejamkan mata. Dalam kepalanya, potongan-potongan samar mulai muncul. Senyuman. Tangan menggenggam. Suara tawa dalam perjalanan motor sore hari. Tapi semuanya kabur. Seperti melihat dunia dari balik kaca berembun. Saya ingin percaya tapi saya takut, ujarnya. Apa yang kamu takutkan? Kalau saya bukan dia, kalau ternyata ini cuma mirip, dan saya malah menghancurkan harapan ibu. Aurelia menggenggam tangannya. Lembut, hangat. Yang aku tahu, saat kamu pegang surat itu, kamu menangis. Itu cukup buat aku percaya. Mungkin kamu belum ingat siapa aku. Tapi hatimu tahu, kita pernah saling memiliki. Beberapa hari setelahnya, Raka membawa surat itu ke kamar kosnya. Ia letakkan di meja, di samping dompet tua dan gelang kulit. Malam itu ia tidak tidur. Ia menulis. Bukan surat, tapi catatan kecil, yang tak ditujukan untuk siapapun. Kalau cinta bisa mengingatkan apa yang lupa, maka aku akan mencintai dia meski aku tidak tahu siapa aku. Dan kalau rasa ini salah, biarlah salah ini menyelamatkanku dari kehampaan. Ia menatap langit malam dari jendela kamar. Tak ada bintang. Tapi di dadanya, satu titik cahaya mulai menyala. Ruang administrasi Aruna Group biasanya sunyi. Tapi hari itu,
Seorang staf perempuan bernama Nina mendapati surat tanpa nama pengirim tergeletak di meja tumpukan berkas. Isinya adalah tulisan tangan, dengan kalimat yang menyentuh dan penuh emosi. Saat matanya menelusuri isi surat, ia merasa harus mengembalikannya. Tapi amplopnya tak bertanda, dan satu-satunya petunjuk hanyalah tulisan di bagian bawah. R. Dengan rasa penasaran, ia memasukkan nama itu ke dalam sistem kepegawaian, hanya untuk memastikan kepada siapa harus mengembalikannya. Namun hasil pencariannya membentur dinding. Tidak ada satupun data bernama Raka dalam sistem karyawan resmi perusahaan. Bahkan pada bagian daftar tenaga outsourcing, nama itu kosong. Hanya kolom bertuliskan, Raka OB penempatan khusus, manual input, tanpa NIK, tanpa tanggal lahir yang valid, tanpa riwayat pendidikan. Nina sempat mengira ini hanya kesalahan sistem. Tapi nalurinya berkata lain. Ia menunjukkan temuannya ke bagian keamanan data, dan di sanalah awal dari segala guncangan dimulai. Sementara itu, Raka berdiri di depan pantry lantai 23 dengan kepala penuh bayangan. Sejak membaca surat yang diberi Aurelia, pikirannya tak bisa diam. Hari-hari terasa lebih lambat, seperti setiap detik menyimpan teka-teki yang menuntut untuk dibuka. Ia ingin tahu. Tapi ia juga takut jawaban dari semua ini akan mengguncang pondasi hidup yang baru saja ia susun perlahan. Hingga siang itu, ia dipanggil secara resmi ke ruang SDM. Mas Raka, kami perlu klarifikasi data pribadi, ujar seseorang dari bagian personalia dengan nada hati-hati. Raka duduk, mengangguk perlahan. Apa ada yang salah? Bisa kami lihat KTP, KK, atau dokumen identitas lainnya? Raka terdiam. Ia tidak punya. Selama ini ia hanya menggunakan fotokopi KTP yang diberikan oleh Pak Karta. KTP darurat yang dibuat berdasarkan laporan temuan orang hilang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, identitas itu tidak pernah sepenuhnya miliknya. Ada, tapi saya nggak yakin itu benar. Jawabnya jujur. Petugas SDM menatapnya dalam. Mas, kami sudah koordinasi dengan bagian legal. Dan ada hal yang perlu kami sampaikan. Raka diam. Tangannya meremas ujung celana. Kami coba melacak data kependudukan Anda di sistem nasional. Tapi, tidak ada. Nama, Raka. Dengan data yang Anda gunakan tidak pernah tercatat sebagai warga negara. Tidak ada akta lahir. Tidak ada ijazah. Tidak ada jejak. Suasana menjadi senyap. Raka hanya bisa menatap meja. Dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu bergema di kepalanya seperti dentuman kosong. Jadi saya ini siapa? Bisiknya nyaris tak terdengar. Petugas SDM berusaha bersikap lembut. Kami tidak mengatakan Anda ilegal. Tapi kami juga tidak bisa memastikan status Anda. Saat ini, semua hal tentang Anda kabur. Raka berdiri pelan. Saya perlu waktu, Pak. Ambillah. Tapi kami sarankan, lakukan pemeriksaan. Tes forensik. Atau mungkin, tes DNA. Bisa jadi ini membuka jawaban yang lebih besar. Aurelia mendapat kabar itu dari Direktur HR sore harinya. Wajahnya tegang, tapi bukan karena takut, melainkan cemas dan hancur. Semua yang ia yakini mulai bergoyang. Ia masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Bagaimana bisa seseorang yang ia kenal luar dalam? Ternyata tak dikenali dunia sama sekali? Raka yang ia cintai, yang dulu menulis surat, yang menyentuhnya dengan kasih paling tulus, kini seperti bayangan. Ada, tapi tak punya asal. Malam itu, Raka duduk di kursi kayu kamar kos. Gelang kulit masih di genggamannya. Ia menghadap cermin kecil. Wajahnya menatap balik, tapi kosong. Ia membisik pelan. Siapa kamu? Dan cermin tidak menjawab. Tapi dari sudut terdalam dadanya, ada luka yang seperti menjerit. Karena bukan hanya kehilangan masa lalu, tapi karena mungkin, selama ini ia hidup sebagai seseorang yang tidak ada. Ia pergi ke kamar kecil dan membuka dompet tua. Di sana, tertinggal sepotong kertas usang. Sama seperti yang dulu ditunjukkan Pak Karta. Tapi malam itu,
Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari. Di balik kertas itu, terdapat goresan kecil seperti bekas cap. Bukan tulisan, tapi angka samar. 7281D. Esok paginya, ia menemui Aurelia. Tanpa bicara panjang, ia hanya meletakkan kertas itu di mejanya. Saya butuh bantuan ibu. Kalau memang saya bukan siapa-siapa, mungkin saya harus tahu siapa yang saya gantikan. Aurelia menatap kertas itu, dan hatinya seperti direnggut dari dadanya. Angka itu, ia mengenalnya. Itu kode dari data rekam medis khusus rumah sakit swasta tempat ia dulu membawa Raka, suaminya, beberapa bulan sebelum kecelakaan kapal. Ini bukan sekadar angka. Ini milik seseorang yang pernah sangat berarti buat saya. Raka menatapnya lekat. Kalau saya bukan dia, kenapa semuanya terasa begitu dekat? Kenapa saya menangis saat baca surat itu? Kenapa saya merasa kehilangan sesuatu yang belum pernah saya tahu sebelumnya? Aurelia menggenggam tangannya. Mungkin karena sebagian dari kamu masih tersisa dari dia. Langkah kaki Aurelia dan Raka bergema samar di lorong rumah sakit yang sepi. Dinding putih dan lantai mengkilap menciptakan suasana dingin, tapi bukan karena suhu ruangan, melainkan karena kenangan yang begitu sunyi, tersembunyi di balik pintu-pintu itu. Aurelia menggenggam map berisi fotokopi data rekam medis lama. Di dalamnya, tercatat satu kode, 7281D, identitas pasien tanpa nama pasti. Raka, atau seseorang yang dulu ia kenal sebagai suaminya. Mereka berhenti di depan ruangan bertuliskan Divisi Terapi Trauma dan Pemulihan Kognitif. Aurelia menarik napas panjang, lalu menatap Raka. Kamu yakin? Raka mengangguk. Tak ada keraguan di matanya. Hanya ketakutan yang jujur. Kalau semua ini bisa bantu saya tahu siapa saya harus jalani. Sesi pertama dimulai dalam ruang terapi dengan pencahayaan lembut. Seorang dokter pria berusia sekitar 50-an, ramah, mengenalkan diri sebagai Dr. Wirya, spesialis trauma dan hipnoterapi. Saya tidak akan paksa apapun keluar dari kepala kamu, ujarnya tenang. Yang akan berbicara adalah ingatan kamu sendiri. Dan kadang suara hati. Raka berbaring perlahan di kursi yang dirancang khusus. Di sebelahnya, Aurelia duduk diam. Tidak memegang tangan, tidak menyentuh, hanya menatap. Tapi dari matanya, terlihat jelas bahwa jiwanya bergetar setiap detik. Hipnoterapi dimulai. Suara Dr. Wirya mengalun pelan, dalam ritme yang menenangkan. Raka perlahan menutup mata. Napasnya mulai teratur. Dunia di sekitarnya menghilang, dan ia masuk ke ruang bawah sadarnya sendiri, tempat yang selama ini tertutup rapat oleh waktu dan trauma. Bayangkan kamu di tempat yang paling damai, bisik Dr. Wirya. Raka mengangguk pelan. Apa yang kamu lihat? Laut, dermaga kayu basah. Ada angin, tapi sepi. Adakah seseorang di sana? Diam panjang. Lalu suara Raka berubah. Lebih berat, lebih dalam. Ada wanita berdiri bawa payung, dia menangis. Apa kamu mengenalnya? Suaranya, aku tahu suara itu. Dia panggil aku, Raka. Lalu apa yang terjadi? Gelombang datang besar, aku lari. Aku jatuh, aku tenggelam. Raka mulai gemetar. Tubuhnya berkeringat. Tangan kanannya mengepal. Tapi matanya masih tertutup. Tenang. Tarik napas. Kamu tidak di sana lagi. Sekarang, lihat ke belakang. Sebelum semua itu. Sebelum dermaga. Siapa kamu? Raka terdiam lama. Lalu, aku di mobil. Bawa kado bunga. Aku mau pulang. Dia ulang tahun. Tapi aku telat. Aku nabrak lampu terang banget darah. Lalu gelap. Suara Aurelia tercekat. Ia menutup mulutnya sendiri. Air matanya jatuh deras. Itu adalah hari ulang tahunnya. Hari ketika Raka tak pernah sampai di rumah. Hari terakhir ia melihat suaminya dalam keadaan utuh. Hari di mana semuanya berubah. Raka mulai menangis dalam tidurnya. Tapi ia tetap bicara. Aku bangun, gak tahu siapa aku. Ada suara tua bilang aku.
Raka, aku ikut aja karena gak ada yang lain. Sekarang lihat ke cermin, bisik Dokter Wirya. Kamu lihat siapa? Aku, tapi bukan aku seperti bukan satu. Suasana hening. Coba ucapkan namamu. Raka. Jawabnya pelan. Tapi kemudian ia terdiam. Napasnya tercekat. Lalu dengan suara patah. Raihan. Aurelia terkejut. Ia berdiri. Nyaris menjatuhkan kursi. Raihan? Bisik Dokter Wirya. Mengulang. Raka mengangguk pelan dalam kondisi terhipnosis. Namaku Raihan, saudara kembar. Aku bukan Raka. Seketika suasana ruangan berubah. Tubuh Raka perlahan bergerak. Dokter menghentikan sesi hipnoterapi dengan lembut. Ia membimbing Raka membuka mata. Saat Raka membuka matanya, dia tidak langsung sadar apa yang barusan ia ucapkan. Tapi wajah Aurelia sudah basah oleh air mata. Ia menggenggam tangan Raka dan bertanya dengan suara gemetar. Kamu bilang, Raihan? Kamu yakin? Raka tidak menjawab. Tapi matanya menyiratkan kehancuran. Aku nggak tahu, Aurel. Aku benar-benar nggak tahu siapa aku sekarang. Aurelia mengguncang kepalanya pelan. Tapi kamu mengingat sesuatu. Kamu mulai terbuka. Raka berdiri perlahan. Ia berjalan ke cermin kecil di dinding ruangan itu dan menatap dirinya. Kalau aku bukan Raka, kenapa semua rasa ini begitu nyata? Karena kamu hidup dalam jejak yang ia tinggalkan, jawab Aurelia. Dan bisa jadi, hatimu berjalan lebih dulu dari ingatanmu. Malam itu, Aurelia duduk sendiri di ruang tamunya. Ia memegang foto pernikahan mereka. Wajah Raka dan dirinya tersenyum bahagia. Tapi kini, semuanya kabur. Foto itu seperti kenangan yang setengah nyata, setengah mimpi. Ia berdoa pelan. Dalam sujudnya, ia meminta pada Allah agar diberikan kekuatan, bukan hanya untuk menerima kebenaran, tapi untuk tetap mencintai meski kenyataan berubah. Sementara Raka, atau Raihan berdiri di balkon kosnya. Tangannya membawa surat lama, dan di genggamannya, gelang kulit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang baru, ia merasa pecahan-pecahan dirinya mulai menyatu. Tapi apakah yang menyatu itu adalah dirinya? Atau milik orang lain yang selama ini ia gantikan? Amplop putih itu tergeletak di meja ruang tamu Aurelia. Di atasnya tertulis, hasil tes DNA rahasia. Tangannya bergetar saat hendak membukanya. Jantungnya berdetak cepat, seperti genderang perang yang dipukul dari dalam dadanya sendiri. Ia duduk, diam, memandanginya selama beberapa menit, seperti menatap masa depan yang belum tahu bentuknya. Di luar, langit mendung. Tapi bukan cuaca yang membuat dadanya sesak, melainkan pertanyaan yang akan dijawab oleh lembaran di dalam amplop itu. Siapa sebenarnya laki-laki yang kini berdiri di sampingnya setiap hari, dengan wajah yang begitu dikenal, tapi ingatan yang tak menyatu? Raka duduk di seberangnya. Wajahnya tenang di luar, tapi jelas ada gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Pandangannya kosong menatap lantai, seolah ia sedang bersiap kehilangan sesuatu. Entah itu identitas, atau harapan. Aurelia akhirnya membuka amplop itu. Hening. Detik demi detik berlalu seperti tetes air di ruangan yang sunyi. Aurelia membaca pelan-pelan, kata per kata, sampai pandangannya berhenti pada satu kalimat. Kecocokan DNA menunjukkan bahwa subjek tidak identik dengan almarhum Raka Surya Suryawan, namun memiliki kesamaan genetik tingkat tinggi yang mengindikasikan hubungan saudara sedarah tingkat 1. Tangannya menutup kertas itu. Matanya menatap Raka. Dan untuk beberapa detik, mereka hanya saling diam. Raka akhirnya membuka suara. Jadi, aku bukan dia. Aurelia menunduk. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa mengangguk pelan, dengan air mata yang mulai mengalir. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena patah harapan yang paling sunyi. Kamu, bukan Raka, bisiknya. Tapi kamu saudara kandungnya. Saudara kembar. Raka menggeleng pelan. Ia berdiri, berjalan menjauh ke jendela. Tangannya mengepal, menahan emosi yang naik seperti ombak.
Aku hidup sebagai dia, bertahun-tahun. Aku tidur dengan nama itu, kerja dengan nama itu, bahkan mencintai kamu sebagai dia. Tapi aku bukan. Aurelia berdiri, pelan-pelan menghampirinya. Raihan. Raka menoleh. Dan itu pertama kalinya ia benar-benar mendengar nama itu dari mulut Aurelia, tanpa ragu. Tapi itu bukan kebahagiaan yang datang, melainkan luka yang terbuka. Aku nggak tahu siapa aku sebelum ini. Suaranya parau. Dan saat aku akhirnya merasa hidup, saat aku merasa dicintai, dimiliki, semua itu bukan untukku. Aurelia menggenggam tangannya. Tapi Raka, Raihan, menariknya perlahan. Aku bohong pada kamu, Aurel, meski aku nggak tahu aku sedang berbohong. Tapi tetap saja, kamu mencintai orang yang salah. Bukan salah, jawab Aurelia lirih. Aku mencintai jiwa yang datang padaku, bukan sekadar nama. Mungkin kamu bukan Raka, tapi kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa dia masih hidup, dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan. Raihan menggeleng. Tapi aku bukan kenangan. Aku bukan hantu dari masa lalu. Dan aku nggak mau hidup dalam bayangan orang lain. Aurelia menatapnya dalam. Lalu kamu mau pergi? Raihan terdiam. Napasnya berat. Aku nggak tahu. Malam itu, Raihan duduk sendirian di taman kota. Angin malam menyapu rambutnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat sesuatu yang benar-benar miliknya. Tapi tetap saja, semua kenangan yang muncul adalah milik Raka. Milik seseorang yang hidup sebagai suami, sebagai kekasih, sebagai jiwa yang pernah berjanji di bawah langit sore kepada wanita bernama Aurelia. Dan dia, Raihan, hanyalah salinan yang tidak diminta. Ia menangis. Tanpa suara. Tapi air mata itu deras. Seperti aliran yang selama ini ditahan terlalu lama. Kalau aku bukan siapa-siapa, kenapa rasa ini begitu dalam? Gumamnya lirih. Malam itu ia menulis surat, bukan untuk Aurelia, tapi untuk dirinya sendiri. Di kertas lusuh itu ia tulis, aku akan pergi. Bukan karena aku ingin melarikan diri, tapi karena aku ingin tahu siapa aku, tanpa harus jadi dia. Tapi kalau satu hari aku kembali, bukan sebagai Raka, bukan sebagai harapan yang hilang, hanya sebagai Raihan, apa kamu masih akan membuka pintu itu untukku? Di tempat lain, Aurelia duduk di tepi ranjang. Foto pernikahan mereka ada di tangannya. Tapi kini, ia tak melihat sosok Raka di dalamnya. Ia melihat Raihan. Karena di mata perempuan yang terluka, cinta yang tulus tidak memilih berdasarkan nama. Ia berdoa dalam diam. Tak ada kata, hanya detak hati yang berbicara kepada Allah. Ia meminta agar diberi kekuatan untuk mencintai bukan karena masa lalu, tapi karena siapa seseorang di hadapannya sekarang. Waktu terus berjalan sejak hari itu. Sejak amplop putih dengan kebenaran di dalamnya dibuka, sejak Raihan memilih untuk menjauh, dan sejak Aurelia merelakan harapan terakhir tentang Raka lenyap bersama udara yang perlahan mendingin. Jakarta kembali ke ritmenya yang bising. Jalanan kembali macet. Gedung-gedung menjulang tak peduli kisah siapa yang runtuh di dalamnya. Tapi di ruang hati dua orang yang saling terhubung tanpa nama yang pasti, waktu berjalan lebih lambat, seolah memberi ruang untuk luka bernapas, dan cinta untuk bertanya. Apakah rasa yang tumbuh di dalam ketidaktahuan masih sah disebut cinta ketika kebenaran muncul? Aurelia tidak lagi memanggil OB ke lantai 23. Sejak kepergian Raihan, ia kembali mengurus semuanya sendiri. Bahkan ruangannya kini lebih sepi. Tanpa tawa lirih. Tanpa tatapan bingung yang dulu justru menghangatkan. Ia duduk di balik mejanya, memandangi satu gelang kulit yang ia simpan. Benda sederhana, usang, tapi menyimpan lebih banyak makna dibanding semua aset yang ia miliki. Ia menyentuhnya pelan. Menangis. Tapi tangis kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena menerima. Sementara itu, Raihan berada di sebuah kota kecil di utara. Ia bekerja serabutan, mengisi waktunya dengan pekerjaan harian di bengkel, sesekali membantu nelayan, dan malamnya menulis di buku harian lusuh yang mulai penuh. Ia belajar melihat hidup sebagai dirinya sendiri.
tanpa bayangan siapapun. Ia tidak lagi mencari jejak Raka, tidak lagi bertanya siapa dia dalam cerita orang lain. Ia mulai menulis kisahnya sendiri, meski belum ada bab yang utuh. Namun, ada satu halaman yang selalu ia buka, halaman terakhir buku catatannya, yang hanya berisi satu kalimat. Kalau aku pulang bukan sebagai kenangan, tapi sebagai aku, akankah kamu menungguku sebagai kamu? Dan pada suatu malam, saat langit bersih dan laut tenang, ia menatap bintang yang sama yang dulu ia tatap dari balkon kos. Ia menutup matanya. Di antara sunyi dan angin laut, ia tahu, waktunya belum selesai. 3 bulan berlalu. Pagi itu, di dermaga tua yang pernah jadi saksi luka dalam mimpi-mimpi Raihan, seorang pria berdiri sendiri. Rambutnya sedikit lebih panjang. Wajahnya tirus, tapi tatapannya sudah berbeda. Bukan lagi kosong, bukan juga penuh pertanyaan. Ia mengenakan kemeja putih bersih. Di tangannya, ada satu bunga mawar merah dan selembar surat yang terlipat rapi. Langkah kaki di belakangnya terdengar. Lalu berhenti. Aku nggak tahu apakah kamu akan datang, kata Raihan tanpa menoleh. Aurelia berdiri di belakangnya. Helaan napasnya panjang. Kalau kamu yang berdiri di sini, bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai kamu, aku akan datang. Raihan membalikkan badan. Wajah itu, bukan wajah Raka, tapi tetap wajah yang membuat jantungnya bergemuruh. Aku bukan dia, Aurel. Aku nggak bisa gantiin dia. Tapi aku jatuh cinta padamu, bukan karena kenangan kalian, tapi karena setiap hari aku lihat kamu memilih tetap kuat, bahkan saat dunia menghapus semua jejakku. Aurelia menatapnya. Air mata menggenang, tapi senyumnya tulus. Aku pernah mencintai satu jiwa yang akhirnya hilang dalam gelombang. Tapi mungkin, Allah tidak pernah berniat merenggutnya. Mungkin dia hanya ingin membentuk ulang hatiku, agar saat cinta yang baru datang, aku bisa menerimanya bukan karena masa lalu, tapi karena pilihan. Raihan menyerahkan surat di tangannya. Aurelia membukanya perlahan. Aurelia, aku bukan Raka. Aku bukan kenangan. Aku bukan harapan yang hilang. Tapi aku ingin menjadi seseorang yang bisa mencintaimu, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai satu-satunya yang kau lihat hari ini dan esok. Kalau kamu bersedia berjalan denganku, aku tidak akan minta untuk dikenang. Aku hanya ingin dijalani. Aurelia melipat surat itu, lalu menggenggam tangan Raihan. Kamu tidak perlu menggantikan siapapun. Karena hari ini, di tempat ini, aku memilih kamu. Bukan karena kamu Raka, tapi karena kamu Raihan. Raihan menarik napas dalam. Matanya bergetar. Kamu yakin? Satu-satunya hal yang kuyakini adalah, hatiku sudah berhenti mencari, karena ia telah menemukan pulangnya. Di bawah langit yang mulai memerah, di ujung dermaga yang dulu hanya hidup dalam mimpi, 2 orang berdiri saling menggenggam tangan, tanpa beban masa lalu, tanpa tekanan nama dan sejarah. Hanya satu keyakinan, bahwa cinta tidak butuh alasan dari masa lalu, cukup niat untuk melangkah bersama di masa depan. Dan ketika angin laut meniup lembut, Raihan membisik di telinga Aurelia. Aku mungkin bukan awal dari ceritamu, tapi izinkan aku jadi akhir yang kamu pilih sendiri.